Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allimu sirri wa akhfa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila kalimatit taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita menyambut panggilan suci yang berkumandang semenjak tanggal 1 di bulan Zulhijjah.
dan syukurnya kita kepada Allah, zat sempurna di dalam sifatnya dan dalam setiap ketetapan takdir dan syariatnya. Siapapun yang bersandar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan dia pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena sesungguhnya air mata yang jatuh dan penyesalan yang kita miliki serta kekecewaan ketika hati kita banyak menggantungkan harapan kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena semua kenikmatan dan ketaatan yang kita dapatkan bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena kehebatan kita dalam takwa, tetapi kita pada kesempatan hari ini ketika menyambut panggilan suci yang berkumandang semata-mata karena hebatnya Allah, ketika menolong hamba yang Allah pilih di dalam keimanan dan di dalam ketakwaan kepadanya. Kita bersyukur karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Karena sesungguhnya siapapun di antara kita, kaya ataupun miskin, guru ataupun dia tidak guru, ustadz ataupun tidak ustadz, kalau dia tidak bahagia pada kehidupannya, maka pasti permasalahannya adalah kurangnya dia bersyukur kepada Allah terhadap takdir dan syariat yang ditetapkan Allah kepada kehidupannya. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, hamba yang beriman, manusia surga yang dihidupkan oleh Allah selama 63 tahun dan dihidupkan Rasulullah bersama dengan kita selaku manusia dan selaku nabi dan rasul. Bukan hanya kisah yang nanti kita sampaikan untuk anak kita menjelang tidurnya, tetapi sesungguhnya keberadaan Nabi menjadikan iman kita kepada Allah makin sempurna. Dan hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya kita pandai bersolawat kepadanya, tetapi hakikat cinta kepada Nabi adalah bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu dan sekuat kita. Hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Hutang kita kepada ibu kita atas air susu yang ia berikan kepada kita dan darah nifas yang dia dapatkan ketika mengeluarkan kita dari rahimnya. Hutang kita kepada ayah adalah keringat yang dia berikan untuk menafkahi kita. Tapi hutang kita kepada Nabi adalah kita diselamatkan dari pinggir neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari Raya Idul Adha. Allah masih berikan kesempatan kepada kita hidup hari ini dengan menikmati berbagai macam karunia-Nya, dan syukurnya kita pagi hari ini kita bisa melaksanakan solat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melaksanakan solat Idul Adha ini, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam cacat masa lalu kita ditutupi oleh Allah, dan Allah karuniakan kepada kita umur yang barokah, rizki yang lapang, anak yang soleh dan soleha, serta umur yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan umat manusia. Hari yang baik ini, bulan yang baik, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang Allah larang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memasuki 10 Zulhijjah, takbir sahut-sahutan di mana-mana. Kita mendengar takbir, tahmid, tahlil, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita mendengar takbir berkumandang, bersahut-sahutan di mana-mana, mungkin ada di antara kita yang terbayang kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Sebab kita terlahir ke dunia ini bukan tanpa sebab. Kita lahir dari seorang ibu. Di rahimnya kita menumpang 9 bulan 10 hari. Kita menumpang di perutnya. Kita isap darahnya, bersimbah darah, meregang nyawa saat melahirkan kita. Bahkan tidak jarang wafat karena melahirkan kita. Andai kata hari ini ibu kita masih ada, dapatlah kita cium tangannya, dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tidak semua kita mendapatkan kesempatan itu. Sebagian mungkin di antara kita sudah lama ibu kita mendahului kita. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata, terbayang wajah mereka di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan hari ini untuk ibu kita kecuali Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Begitupun dengan ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mengarahkan seluruh tenaganya demi anaknya, buah hati belahan jantung, dikhususkan hidupnya untuk anak-anaknya, pergi pagi pulang sore, pergi gelap pulang gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan, hanya demi kita anaknya. Andai kata hari ini ayah kita masih ada, dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh itu. Tapi mungkin sebagian kita, orang tua kita sudah lama ayah kita mendahului kita, larut dalam kesedihan. Tidak ada kesedihan yang bisa mengusir kesedihan kecuali kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, hanya Engkau yang dapat melapangkannya ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, semua akan menjadi lapang ketika semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik, bulan yang baik ini, apa yang kita bisa balaskan atas jasa kedua orang tua kita? Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad radhiyallahu anhu datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad adalah orang yang sangat sayang kepada ibunya. Ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibu saya telah lama meninggal. Bolehkah aku bersedekah atas nama kedua orang tuaku, wahai Rasulullah? Nabi yang mulia ini menjawab, tasaddaq ya Sa'ad, bersodakalah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Hadirin, oleh karena itu, kalau memang betul kita cinta, kalau memang betul kita sayang kepada kedua orang tua kita, bagi yang punya harta, kelebihan harta, hari-hari ke depan, 3 hari ke depan, berkorbanlah atas nama kedua orang tuanya. Buktikan bahwa kita cinta kepada kedua orang tua kita. Karena orang yang sudah meninggal, tidak ada yang lebih diharapkan dari anak-anak yang ditinggalkannya, kecuali adalah doa dari anak-anaknya dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah atas nama kedua orang tuanya. Tapi yang tidak punya harta, berkirimlah Al-Fatihah. Karena berbakti kepada orang tua yang masih hidup wajib, tapi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal lebih wajib lagi. Kenapa? Karena kita sering lupa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal adalah orang yang seperti tenggelam di tengah lautan, diberi uang walaupun berkarung-karung mereka tidak butuh, diberi emas, intan, berlian, mereka tidak butuh. Yang mereka inginkan adalah pelampung. Begitulah orang yang telah meninggal, tidak berlaku pangkat dan jabatan anak-anaknya itu, kecuali doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban untuk orang yang dicintainya, dan hanya dibutuhkan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Nabi Ibrahim alaihissalam
86 tahun mengharapkan anak yang soleh. Beliau berdoa di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. 86 tahun barulah beliau dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang enak-enak dipandang, tiba-tiba turun perintah Allah, Ibrahim, engkau memang cinta kepadaku, tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak itu ke dalam hatimu. Ayo buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah adalah di atas segalanya, maka anak yang satu-satunya pun dikorbankan untuk Allah. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban atas nama orang yang dicintai. Karena cinta melahirkan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Idul Adha, kalau hari ini kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka berkurbanlah, bersodakohlah, berwakaflah atas nama kedua orang tua kita, baik yang sudah masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jemaah sekalian, nikmat terbesar kita hari ini bukanlah kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar kita hari ini bukanlah jabatan yang tinggi. Karena berapa banyak orang yang pangkat dan jabatannya tinggi justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nikmat terbesar kita hari ini adalah ketika kita dititipkan oleh Allah rizki, ketika kita dititipkan oleh Allah pangkat dan jabatan, semua itu bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah dan kita salurkan bagi orang-orang yang memerlukannya. Hadirin, kalau hari ini ada di antara kita yang rajin sholat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, hafal Al-Quran, puasa sunnah pun rajin, auratnya tertutup dengan baik, bahkan bukan cuma dia, tapi juga anak istrinya melaksanakan hal yang sama. Tapi satu hal, jika dia lakukan yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amal orang yang seperti ini seluruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada di antara kita hari ini mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tapi pelayanannya terhadap kedua orang tuanya, apalagi orang tuanya yang sudah rapuh luar biasa, yang sudah sangat sepuh luar biasa, orang tuanya tidak punya uang, dia beri uang. Ibu bapaknya tidak punya rumah, dia buatkan rumah. Ayah ibunya sakit, dia antar ke rumah sakit. Dia jaga, dia rawat, dia bersihkan kotoran orang tuanya dengan tangannya sendiri tanpa menyuruh pembantu. Membersihkan kotoran kedua orang tuanya lebih dia nikmati daripada menikmati makanan favoritnya. Anak yang seperti ini walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah, sebelum kedua orang tua kita pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, jangan sia-siakan kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung, tidak mungkin ada ayah kandung yang kedua. Demi Allah, kita hanya punya satu ibu kandung, tidak mungkin ada ibu kandung yang kedua. Harta, pangkat dan jabatan bisa dicari, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua tidak mungkin terulang kedua kali. Saat ini kita punya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang berentet, dan gelar yang banyak. Itu bukan karena sarjana kita, bukan karena otak kita, bukan karena kepintaran kita. Semua itu adalah karena jasa, karena doa kedua orang tua kita. Maka anak yang durhaka bukan cuma di dunia mendapatkan azab Allah, tapi lebih-lebih di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah kita mau berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan harta yang paling dia cintainya, mengorbankan harta yang paling dia sayangi, yaitu anak. Karena itu, kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mampu berkorban untuk agama Allah ini. Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita, Allah tidak meminta kita menyembelih keluarga kita. Yang Allah minta adalah kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita menyumbang masjid, kalau kita membantu pondok pesantren, jangan berkata kenapa dibantu pondok pesantren itu, saya kasihan lihat pondok pesantrennya. Kenapa Bapak Ibu mau membantu masjid itu? Saya kasihan lihat masjid itu tidak selesai-selesai. Itu adalah paradigma dan asumsi yang salah. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di dompet, yang kita depositokan, itu bukan milik kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan serta harta yang banyak bukanlah penjamin kemuliaan. Andai kata harta bisa membuat orang jadi mulia, mestinya hari ini Korun lebih mulia dari kita. Andailah pangkat dan jabatan itu bisa menyebabkan orang menjadi mulia, tentu Fir'aun lebih mulia dari kita hari ini. Kemuliaan kita adalah ketika dititipkan Allah harta, semua kita salurkan di jalan Allah. Karena itulah harta yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, makanan apapun yang paling nyaman, yang paling enak yang kalian makan, semuanya pasti akan busuk. Malabista fa'ablaita, sebagus apapun pakaian yang kalian pakai, selamanya juga akan lapuk. Ma tasaddaqta fa'abqaita, tapi harta yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang mampu secara ekonomi, secara materi, tapi sulit sekali untuk bersedekah, berinfak sulit? Maka Allah jelaskan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan membisikkan di dalam hati mereka, kurang. Kan cuma 12.000 hadirin. Kalau dipotong 2.000 tinggal 10.000, maka setan berbisik kurang. Bisikan setan kepada kita. Sudah tahu masjid sedang membangun, pembebasan lahannya 1 meter 500.000. Ketika kita menyumbang duit kita yang 10 juta, kita infakkan 500.000, setan berbisik, jangan, nanti uangmu akan kurang. Nanti saja, kalau sudah untungmu banyak, baru bersedekah, berinfak nanti saja. Nanti, akhirnya malaikat maut datang, kita tidak sempat berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kalau sudah masuk di dalam alam kubur, Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andai orang yang sudah mati di alam kubur dihidupkan kembali, mereka ingin bersedekah, ya Allah, tundalah kematian kami sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk bersedekah. Kami akan bersedekah, kami akan berbuat baik. Ternyata hadirin, orang yang sudah mati jika dihidupkan, mereka tidak ingin sholat, mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin puasa. Yang mereka inginkan adalah, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin menjadi orang soleh ya Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah mati sudah melihat bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah akan terus mengalir pahalanya sampai datang hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi ingatlah Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini boleh kaya, boleh berumah mewah megah,
tapi setelah meninggal boleh jadi harta itu akan menjadi rebutan anak-anak kita. Jika tidak diinfakkan dan dizakatkan, semua akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau 86 berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru orang tuanya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tinggi pangkat jabatannya, karena berapa banyak anak ketika merasa bertitel, berharta, berpangkat, berkedudukan, orang tuanya yang SD pun tidak lulus, diperintahkan sana sini, seakan tidak ada kehormatan terhadap orang tuanya. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Aku minta anak yang soleh ya Allah, dan dikabulkan oleh Allah. Lalu apa sih keuntungan dari anak yang soleh itu? Lihatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi disuruh Allah menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Dengarkan ibu hadirin, jawaban anak yang soleh ini. Anak yang soleh jawabannya selalu menyejukkan hati kedua orang tuanya, selalu menyenangkan hati kedua orang tuanya. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemui aku termasuk orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, andailah bukan anak yang soleh, tentu jawaban Ismail tidak begitu mestinya. Pasti jawabannya, ayah saja yang disembelih. Ayah lebih tua, ya saya masih muda. Tapi anak yang soleh tidak begitu jawabannya. Maka kita setiap kali selesai solat berharap, berdoa, meminta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anak yang sejuk dipandang mata. Begitu azan maghrib berkumandang, anak kita sudah berkata, ayah aku pergi solat dan mengaji. Tentu sejuk hati orang tua melihat anak kita yang demikian. Dan begitu nanti kita meninggal, mereka akan membacakan Al-Fatihah, surat Yasin, tahlil, ayat kursi untuk ketenangan kita di alam barza. Tapi menyesal hadirin, 20 tahun yang akan datang, karena dari sekian banyak anak yang Allah titipkan kepada kita, satu pun tidak ada yang bisa baca Al-Quran, satu pun tidak ada yang mau diajak ke masjid, maka malah kebanyakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bagaimana supaya kita memperoleh anak yang soleh? Ada 4 yang bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kenal TK, sebelum anak kenal PAUD, sebelum anak kenal temannya, sebelum anak kenal lingkungannya, yang pertama kali dia kenal adalah kedua orang tuanya. Tidak bisa kita menyuruh anak kita sholat sementara kita sendiri tidak sholat. Tidak bisa kita menyuruh anak kita mengaji sementara kita sendiri di rumah hanya nonton sinetron. Maka berikanlah suri teladan yang baik. Rasulullah itu diikuti ucapannya, didengar perbuatannya. Kenapa? Anna awalu wajibin ala amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, sayalah pelaksana utamanya. Yang kedua, dalam rangka membentuk anak yang soleh, jika ingin anak kita yang soleh, berikan dia pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau disekolahkan ke sekolah agama. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau ditanamkan nilai-nilai agama. Kita kadang mohon maaf, kita kadang ini munafik. Anak yang pintar masuk SMK favorit, anak yang kuat hafalannya masuk SMA model, yang masuk pesantren hanya yang nakal-nakal saja. Kenapa kita seperti itu? Seakan menganggap pondok pesantren dan sekolah agama adalah laundry. Begitu memasukkan pakaian kotor, terima beres harus bersih. Begitukah cara kita ingin mendapatkan anak yang soleh? Kalau begitu ingin punya anak yang soleh, dari kecil harus ditanamkan nilai agama.
Karena kalau sudah berumur dewasa, dia akan sulit kita bentuk. Bab pepatah orang Melayu mengatakan, kalau ingin membentuk buluk, bentuklah dia sejak rebung. Tapi kalau sudah jadi buluk, baru mau dibentuk, pilihannya cuma dua. Kalau dia tidak yang patah, kepala kita yang pecah. Karena sulit sekali untuk membentuk anak yang sudah terlanjur dewasa. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh, jauhkan dia dari makanan haram. Kenapa? Karena orang yang makanan haram, yang pertama, nanti di akhirat itu dibangkitkan seperti orang yang kesetanan. Yang kedua, orang yang makanan haram, doanya ditolak oleh Allah. Berpuluhan tahun kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Doa kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Jaduka haram, engkau makan harta haram. Yang ketiga, orang yang makan harta haram akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Duit haram dibelikan beras ke pasar, beras dibawa ke rumah dimasak sama istri, masuk ke dalam magicom, berubah jadi nasi. Dari nasi dimasukkan dalam piring, dan di dalam piring disuapkan ke dalam mulut anak kita. Dari mulut anak kita masuk ke dalam perut, digiling oleh usus besar, menjadi darah, masuk ke jantung, jantung menyemprotkan darah ke otak, otak menggerakkan sel-sel saraf. Tetapi karena dimakannya makanan haram, akhirnya pikiran anak kita haram, 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 haram. Maka jangan heran, kenapa anak saya susah disuruh sholat, kenapa anak saya susah disuruh mengaji. Ada baiknya kita merenung. Jangan-jangan rizki kita berikan adalah rizki yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang keempat, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, doakan dia setiap saat kita sholat 5 waktu. Boleh dengan doa Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Atau doa Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau doa ibadur rahman surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim 86 tahun baru diberi anak, apalagi kita yang nikahnya baru 10 tahun. Yang terakhir, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi yang lulus menghadapi setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian ayah yang kafir Azar, kemudian diuji dengan raja yang zalim, Raja Namrud. Bahkan beliau dibakar hidup-hidup, beliau lulus. Kemudian 86 tahun tidak punya anak, diuji oleh Allah, lulus. Puncaknya beliau diuji untuk menyembelih anaknya sendiri yang sudah dinantikan selama 86 tahun. Kemudian anak itu disuruh sembelih, beliau juga lulus. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ini berarti bahwa sekelas Nabi saja tidak lepas dari cobaan dan ujian dari Allah. Apalagi kita yang setiap kita akan diuji oleh Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tetapi hadirin jangan lupa, ujian Allah tidak selalu berbentuk yang tidak menyenangkan. Ujian Allah juga kadang berbentuk yang menyenangkan. Allah berfirman, walanabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan uji kamu dengan yang tidak enak dan dengan yang enak, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik, dengan yang tidak menyenangkan dan dengan yang menyenangkan. Bukan hanya sakit ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin ujian, kaya pun cobaan. Hanya saja kita menganggap yang namanya ujian dari Allah itu yang tidak menyenangkan saja. Kalau sudah sakit, ya Allah sedang diuji. Sehat lupa daratan, miskin ujian, setelah kaya lupa bahwa itu juga ujian. Apa fenomenanya? Banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin, hamba Allah, rajin ke masjid, rajin silaturahim, ramah sama orang. Tapi begitu sedikit Allah kasih lapangan rezeki, timbul sifat sombongnya, timbul sifat riaknya, timbul sifat angkuhnya. Orang seperti ini, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalun dzarratin min kibri.
tidak masuk surga yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Hadirin jamaah solat Idul Adha rahimakumullah, kita yang hadir ini mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan berpuluhan tahun menikah belum dikaruniai anak. Ada mungkin di antara kita yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tapi orang yang sabar Allah beri kabar gembira. Wa basyiri sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu hadirin? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah tidak satu kata pun keluar dari mulutnya mencaci maki, menyumpah serapa Allah. Yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Bagaimana supaya kita sabar? Sedekatlah diri kita, sedekat-dekatlah diri kita dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Banyak harta belum tentu tenang, senang iya. Tinggi pangkat dan jabatan belum tentu tenang, senang iya. Rumah megah mewah belum tentu tenang. Buktinya kita takut ada pencuri masuk ke dalam rumah kita. Punya harta, sepatu mahal, tentu mungkin kalau sholat Jumat kita tidak mau menempati sop depan karena harus menjaga sepatu kita. Karena hati kita tidak cocok dengan harta, hati kita cocok dengan tidak cocok dengan pangkat dan jabatan. Hati kita hanya cocok dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah 4 poin yang dapat disampaikan dalam kesempatan khutbah hari ini. Tentu banyak hikmah lain yang tidak dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa diimplementasikan, bisa kita aplikasikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Allah titipkan harta kepada kita yang banyak sehingga kita banyak berinfak dan bersedekah, dan Allah jadikan kita termasuk hati-hati yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu hamda hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih habibihi wa khalilihi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dengan segala sepenuh perasaan dan harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan di keagungan hari ini, kami mengadahkan tangan kepadamu. Kalau selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak lalai kami dari ingat kami, tunjukkanlah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, janganlah Engkau sesatkan kami untuk selama-lamanya. Ya Allah, ampunilah sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami sejak kecil. Sayangilah mereka sebagaimana mereka memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil. Begitu sering orang tua kami tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami. Berapa kali mereka harus menahan lapar demi kami, tak dapat kami balas kecuali hanya dengan doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohon apapun
ampunan atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Allahumma ya Allah, berilah kesabaran di dalam hati kami, tahukan hati kami, satukan langkah kami agar bisa menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti dari hari ini. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ketaatan, kayakan kami dalam kebaikan, yang dengan kekayaan itu kami bisa lebih banyak berinfak, berzakat, bersedekah dan berwakaf. Istajib du'ana, istajib du'ana. Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami keselamatan, kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami semua dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Walhamdulillah.